Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Eri Wahyudini SD, JGB Angkatan 10 asal Klaten. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut bersama dalam sebuah komunitas atau umum. Budaya ini menunjukkan sikap positif, rasa saling menghargai, dan kolaborasi untuk menciptakan tujuan bersama. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang pembuatan aksi nyata. Yang pertama, anak-anak di TK masih sulit mengikuti aturan dan seringkali terjadi pertengkaran. Kedua, kurangnya rasa tanggung jawab dan kemandirian anak. Ketiga, kurangnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Tujuan pembuatan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan anak seperti mengikuti aturan, menyelesaikan tugas dan saling menghormati. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian pada anak. Ketiga, meningkatkan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. Tolak ukur. Tolak ukur yang pertama yaitu penurunan jumlah pertengkaran dan pelanggaran aturan di kelas. Yang kedua, meningkatnya rasa tanggung jawab dan kemandirian pada anak seperti menyelesaikan tugas tanpa bantuan dan menjaga barang bawaan mereka sendiri. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi orang tua dalam kegiatan TK seperti menghadiri rapat orang tua dan membantu kegiatan belajar mengajar. Adapun eliminasi tindakan yang akan dilakukan yang pertama yaitu pelatihan bagi guru dan staf TK tentang budaya positif. Kedua, implementasi program budaya positif di kelas dan di TK. Ketiga, evaluasi dan monitoring program budaya positif. Keempat, program budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan yaitu pelatihan bagi guru dan staf TK. Sosialisasi program budaya positif kepada anak dan orang tua. Dana untuk pelaksanaan program seperti bahan ajar dan alat peralatan. Yang keempat yaitu dukungan kepala sekolah, guru, staf TK, orang tua, dan anak-anak. Berikut ini adalah aksi nyata saya yang pertama yaitu diseminasi penyebaran pemahaman pada rekan-rekan guru di TK Pertiwi Trogok Prambanan Kabupaten Klaten. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Pertiwi Trogok, Ibu Jatuh, dan kepada rekan-rekan guru di TK Pertiwi Trogok yang telah meluangkan waktunya untuk kita sharing dan berbagi ilmu tentang pengalaman penerapan budaya positif. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua ataupun tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman. Tetapi di sini kita mau sharing atau berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berpantun dulu. Pergi ke kebun mencari durian. Cakep. Pulangnya ketika pagi hari. Cakep. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi diseminasi ini. Cakep. Oke, kita masuk ke dalam materi deh. Di sini saya ingin melakukan diseminasi budaya positif terkait tugas saya dalam modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang pertama, konsep utama yang ada pada budaya positif itu yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol distribusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Kita lanjutkan.
Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Paradigma belajar yang positif mendorong fokus pada pengembangan karakter dan potensi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya dengan profil pelajar Pancasila, bukan hanya pada nilai akademis saja. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar dan bertumbuh, bukan sebagai pemberi hukuman, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan apa itu profil pelajar Pancasila? Mari kita ingat kembali profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Oke. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap doa yang dikaitkan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun tanpa ribet ancaman maupun hukuman. Disiplin positif di sini menerapkan pada pembangunan hubungan yang positif antara guru dan siswa serta mengajarkan tanggung jawab dan rasa hormat. Hukuman digantikan dengan strategi yang membangun karakter dan membantu siswa memahami konsekuensi alam dari tindakan yang mereka lakukan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini adalah kekuatan yang kompleks yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Memahami motivasi sendiri dan orang lain dapat membantu kita mencapai tujuan membangun hubungan yang lebih baik dan menjalin hidup yang lebih berbahagia. Ada dua jenis motivasi utama. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini yaitu mendorong untuk melakukan sesuatu karena kita menikmatinya atau karena kita percaya pada nilai yang ada di baliknya. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan penghargaan eksternal seperti misalnya pujian, uang maupun untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong kita untuk bertindak dan berperilaku. Memahami motivasi manusia merupakan hal yang kompleks karena melibatkan beberapa faktor internal, eksternal, dan kebutuhan dasar psikologi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Jadi motivasi di sini merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus kita pahami. Di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan
Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima yaitu kekuatan. Untuk itu, kebutuhan dasar harus dipahami oleh para guru untuk menciptakan perilaku positif pada murid-murid. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar murid, diharapkan guru dapat membantu mereka mencapai potensi penuh yang mereka inginkan atau yang anak-anak ingin capai. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, sebagai penghukum. Jadi kita sebagai guru itu bisa memposisikan kontrol 5 sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan penerapannya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman dan maupun pemantau, dan yang terakhir kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Untuk penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan berusaha lebih lembut kepada anak-anak. Jadi anak-anak dengan kelembutan kita itu anak-anak akan merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi, atau kita akan melakukan pendekatan kepada anak sehingga anak akan menganggap kita itu sebagai seorang teman, bukan seorang guru. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor di sini berarti mengawasi. Jadi guru hanya mengawasi seorang anak. Yang terakhir yaitu kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Di sini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi akhir. Manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri, sehingga murid bisa mengatasi kesulitannya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan kondusif. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi perilaku dan interaksi di dalam kelas. Tujuan dari melakukan keyakinan kelas yaitu membangun budaya positif di kelas, memandu perilaku dan mengambil keputusan, meningkatkan motivasi dan hasil belajar, membangun komunikasi belajar yang saling mendukung, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi siswa. Berikut adalah contoh dari keyakinan kelas. Misalnya kita membuat keyakinan kelas kalau untuk anak usia dini yang simpel-simpel saja. Keyakinan kelas tidak harus banyak, yang penting bisa membuat suasana kelas menjadi nyaman dan aman. Contohnya yang di sini yaitu kami dan guru peserta didik di kelas B meyakini untuk misalnya datang ke sekolah tepat waktu, hormat dan tertib kepada guru, tidak saling berebut mainan, mendengarkan saat guru memberi penjelasan, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak berlarian di dalam kelas, dan masih banyak lagi. Nanti tergantung dari kelas masing-masing atau tergantung dari kesepakatan yang akan dibuat antara guru dan siswa.
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menyanyikan keyakinan anak. Berikut adalah contoh dari pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Kita putar ya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang akhir-akhir ini sering datang ke sekolah terlambat. Areta, Bu Eri boleh tanya sama Areta? Boleh. Akhir-akhir ini Areta kan sering datang ke sekolah terlambat, ya kan? Apa kamu bisa ceritakan apa yang terjadi kok Areta bisa datang ke sekolah terlambat? Terus apa yang membuat Areta datang ke sekolah terlambat? Oh, ibu di rumah masaknya kan? Emang ibu di rumah ngapain aja? 1, 2, 3, 4, 5 malah 6 bersih-bersih rumah ini baju nganterin kawin kita loh 5 masak sama bikin lauk itu jadi siap. Oh, jadi Areta ngantarnya paling terakhir sendiri gitu ya? Areta, kalau terlambat datang ke sekolah itu kan dapat mengganggu proses belajar mengajar bagi Areta sendiri maupun bagi teman-teman Areta. Nah, kira-kira Areta bisa menjelaskan nggak ya keterlambatan Areta ini kalau belajar yang bagaimana ya? Bisa datang ke sekolah tidak terlambat. Bagaimana caranya supaya kamu besok datang ke sekolahnya tidak terlambat? Nah, Areta, menurut kamu kira-kira kalau kamu datang ke sekolah terlambat terus itu apa ya yang akan terjadi kalau kamu terlambat terus ke sekolah? Ini kan enggak karena ini enggak Nah, sekarang Areta tahu kan kalau datang ke sekolah tidak tepat waktu itu akan mengganggu pelajaran. Jadi kalau datang ke sekolah tepat waktu itu penting sekali ya. Iya. Untuk mengikuti penting sekali untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Dan kalau Areta mengikuti kegiatan dengan baik, tentunya nanti hasilnya juga akan baik, akan maksimal. Iya, dengan Areta datang ke sekolah tepat waktu, itu nanti kamu juga menunjukkan rasa apa? Tanggung jawab dan rasa disiplin. Iya, dengan menjaga kedisiplinan, terutama kedisiplinan waktu, itu akan membantu Areta dalam banyak hal loh, dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Eri percaya mulai besok
siswa yang sering datang terlambat. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah pengalaman dan pembelajaran dengan penerapan capaian karakter budaya positif, penerapan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif di kelas dan di rumah dapat membawa berbagai manfaat, antara lain membangun hubungan yang positif. Contohnya dengan fokus pada hubungan dan komunikasi yang terbuka, saya dapat membangun rasa percaya dan respek dengan murid dan anak-anak di rumah, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab, menekankan motivasi intrinsik dan solusi daripada hukuman, membantu meningkatkan ketertiban dan rasa tanggung jawab dalam belajar dan menyelesaikan tugas, membangun karakter dan kebiasaan positif, itu mengajarkan keterampilan sosial dan emosional serta fokus pada disiplin positif, membantu murid dan anak-anak membangun karakter dan kebiasaan positif yang bermanfaat dalam jangka panjang. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dengan menjalin hubungan yang positif, membangun keyakinan kelas dan menerapkan disiplin positif pada penciptaan lingkungan belajar dan kehidupan rumah tangga yang lebih kondusif, aman dan menyenangkan. Nah, demikian pemaparan diseminasi penanaman budaya positif. Monggo untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan bagi yang ingin mengupas lebih dalam lagi tentang budaya positif di sekolah, sehingga kita dapat kita dapat memajukan sekolah kita supaya sekolah kita lebih baik lagi. Monggo. Oke, monggo. Desi, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Ada 2 pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa saja contoh perubahan paradigma belajar dalam budaya positif? Ini pertanyaannya langsung 2 atau mau dijawab dulu? 2 sekalian ya, Bapak. 2 sekalian ya. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan perubahan paradigma belajar di kelas? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bu Esti atas pertanyaannya ya. Di sini saya ingin mencoba menjawab apa pertanyaan dari Bu Esti. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar dalam budaya positif ya. Budaya positif itu membawa perubahan paradigma belajar yang cukup signifikan dari berfokus pada hukuman dan kontrol eksternal menuju ke fokus pengembangan karakter dan motivasi intrinsik. Berikut adalah beberapa contoh perubahan paradigma yang bisa kita lakukan. Misalnya dari hukuman itu menjadi pemulihan. Jadi untuk paradigma lama, hukuman itu digunakan untuk menegakkan aturan dan menghentikan perilaku yang negatif. Sedangkan pada budaya positif itu akan lebih berfokus pada pemulihan dan membantu siswa dalam memahami konsekuensi alam dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi di sini di paradigma budaya positif ini, guru membantu siswa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman. Contoh lain, dari fokus pada kekurangan menjadi pada kekuatan. Jadi yang tadinya yang dijadikan fokus itu kekurangan, tapi dalam budaya positif ini yang dijadikan fokus itu kekuatan anak. Nah, paradigma lama, guru itu berfokus pada kesalahan dan kelemahan siswa. Akan tetapi pada budaya positif itu guru berfokus pada kekuatan dan potensi yang ada pada diri siswa itu. Jadi guru mencari dan
menuju belajar berkolaborasi seperti yang sekarang sedang digencarkan ya. Paradigma lama itu kan dulu siswanya itu belajar secara individu dan berfokus pada kompetensi. Jadi mereka berkompetensi untuk mendapatkan hal yang baik. Nah, sedangkan pada budaya positif itu di sini guru itu mendorong anak untuk berkolaborasi dan bekerja sama antar siswa. Jadi di sini siswa belajar saling membantu, berbagi ide dan menyelesaikan tugas bersama-sama. Jadi tidak saling berkompetisi, tapi kita saling berkolaborasi. Kiranya itu jawaban yang bisa saya berikan. Bagaimana Bu Esti? Sudahkah puas dengan jawaban saya? Oke, kita buka satu pertanyaan lagi ya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya. Oh, monggo Bu Tanti, silakan. Terima kasih waktu untuk pertanyaan ini. Yang kami tangkap di sini adalah kebutuhan dasar manusia tadi yang dijelaskan oleh Deli. Ada 5, diantaranya kebutuhan hidup, cinta kasih, sayang, dan kesenangan. Yang kedua saya lupa. Kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar murid kita yang berbeda-beda ini. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Tanti. Bu Tanti, memenuhi kebutuhan dasar murid dengan murid yang mempunyai kebutuhan dasar berbeda-beda. Memenuhi kebutuhan dasar murid yang berbeda-beda itu memang merupakan tantangan bagi seorang pendidik yang benar-benar butuh kesabaran dan butuh penanganan ya. Karena setiap murid itu memiliki gaya belajar, minat dan kemampuan yang unik, apalagi murid anak usia dini. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi agar semua murid dapat belajar secara optimal seperti itu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid yang berbeda-beda. Contohnya yaitu dengan kita memahami kebutuhan murid itu sendiri. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang terakhir itu misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Insya Allah dengan memenuhi kebutuhan dasar murid yang berbeda-beda, biarpun itu membutuhkan usaha dan komitmen dari kita sebagai seorang pendidik, namun apabila kita dapat menerapkan strategi yang tepat dan bermanfaat bagi sumber daya dengan menggunakan sumber daya yang ada atau yang tersedia, kita para guru insya Allah dapat membantu semua murid mencapai potensi maksimal mereka seperti itu. Betul. Terima kasih. Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini. Namun sebelumnya, kita dapat mengambil apa yang dapat kita ambil atau apa kesimpulan kita setelah belajar diseminasi budaya positif di sini. Nah, jadi teman-teman, budaya positif ini menawarkan pendekatan holistik untuk membangun lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi perkembangan karakter dan akademik siswa. Dengan kita memperlakukan konsep budaya tersebut, sekolah dapat menciptakan budaya positif yang mendorong siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter dan berprestasi tentunya. Untuk itu, marilah kita menjadi seorang guru yang bisa mengkondisikan siswa, di mana kita harus
akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi adalah aksi nyata saya yang pertama tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Untuk aksi nyata saya yang kedua adalah penerapan pada murid budaya positif dengan pembuatan keyakinan baik. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dulu.
apa yang kamu inginkan. Nomornya apa? Terus ditaruh di. Oke, kata apa yang kamu inginkan? Masuk ke sekolah atau ke kelas tepat waktu, setuju apa tidak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jatuh Supriyanti selaku Kepala Sekolah TK Pertiwitokto Kecamatan Prambanan. Saya selaku Kepala Sekolah TK Pertiwitokto mengucapkan selamat kepada Bu Eli yang telah sukses melaksanakan tugas CGP diseminasi atau pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah, ini adalah suatu stimulus bagi perubahan di sekolah kami dalam penerapan budaya positif yang mana nantinya bisa mengilhami, menginspirasi dan menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah kami atau di lingkungan sekolah kami untuk disebarluaskan, diterapkan kepada peserta didik dan membentuk lingkungan yang positif. Mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah kami mengalami perubahan yang sangat baik dan sangat signifikan tentang bagaimana arah budaya positif yang harus kami laksanakan di lingkungan sekolah kami. Sukses selalu untuk Bu Eli, semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan diseminasi ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya bagi saya selaku pendidik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik sehingga mewujudkan peserta didik yang memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, terima kasih buat Bu Eli sudah berbagi praktik baik kepada saya dan semoga Bu Eli lancar dalam pendidikan calon guru penggerak sehingga menjadi guru penggerak yang hebat. Semangat Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut tadi adalah umpan balik atau tanggapan dari murid, kepala sekolah, dan rekan guru. Untuk selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi yang pertama, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 di TK Pertiwitokto yang diikuti oleh 5 orang guru. Yang kedua, pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelompok B TK Pertiwitokto dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 dengan penuh semangat. Setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa lebih bersemangat dalam menerapkan konsep-konsep ide budaya positif di TK Pertiwitokto Prambanan Kabupaten. Dengan terwujudnya budaya positif di sekolah, sudah tentu akan terwujud pula perubahan ke arah yang lebih baik. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yang pertama, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Yang kedua, menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait penerapan budaya positif, termasuk dengan orang tua murid agar dapat diimplementasikan juga di lingkungan. Selalu menggali informasi dan wawasan baru terkait budaya positif. Dokumentasi aksi nyata. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang mendukung kegiatan aksi nyata saya. Kesimpulan. Dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif di sekolah. Dengan penerapan budaya positif secara konsisten, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang berkarakter baik dan berprestasi. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ayo kita tergerak, bergerak, dan menggerak. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.